ternyata permainan ini tuh bisa sampai mereka jatuh. Sampai tangannya udah kebal merah semua di sini. Dan memang di situ tuh panas banget kalau pegang rotannya kencang-kencang. Jadi tangannya kayak gini. Ini memang targetnya memang kaki. Hanya kaki, tidak boleh yang lain. Ini lagi tumbuk padi dan biasanya di sini tuh padinya tidak dimakan tapi langsung dijual. Brebes, sebuah nama yang tidak asing bagi kebanyakan orang. Terletak di bagian utara Pulau Jawa, wilayah ini didominasi oleh dataran luas. Kontur alamnya selaras dengan arti kata Brebes, yaitu hamparan luas yang selalu basah. Menuju ke salah satu kampung adat yang terletak di pedalaman Kabupaten Brebes, dan untuk menuju ke sana tidak ada kendaraan khusus, jadi saya harus menumpang ke kendaraan warga setempat yang akan menuju kembali dari pasar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jarak dari pusat kota sampai ke atas sana, Jalawastu itu 70 km. Jadi memang kalau saya jalan kaki bisa sampai 4 hari ya, Pak. Untung dapat kendaraan ini. Perjalanan menuju kampung Jalawastu sekaligus membawa saya ke perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di situ ya, Pak? Ya. Kita sudah sampai. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam, akhirnya saya sampai ke tempat yang saya tuju. Sudah sampai. Iya. Oh. Iya. Iya, kita turun dulu. Waduh. Sekarang kita sudah sampai di Kampung Budaya Jalawastu. Dan walaupun di Jawa Tengah, mereka di sini menggunakan bahasa Sunda. Saya semakin penasaran nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengunjungi kampung adat, kita akan menemukan cara hidup yang penuh kesederhanaan. Begitu pula dengan kampung Jalawastu. Dari 140 kepala keluarga yang menghuninya, tidak tampak satupun bangunan rumah modern. Pandangan saya hanya disuguhi deretan bangunan tanpa semen dan kilauan keramik. Halo Ibu, Begitu pula dengan urusan pangan. Bahkan, warga Jalawastu tidak diperbolehkan menanam bawang merah. Salah satu hasil pertanian termasyhur Kabupaten Brebes. Bukan tanpa alasan, kontur alam Jalawastu sangat berbeda dengan kabupaten induknya. Tanah di sini didominasi oleh perbukitan yang akan berakibat longsor jika ditanami bawang merah yang membutuhkan banyak air. Masyarakat di sini hanya diperbolehkan menanam jenis tanaman tertentu, salah satunya jagung yang menjadi makanan pokok warga. Mayoritas masyarakatnya itu mengkonsumsi jagung yang dijadikan nasi sebagai bahan makan utama. Ini jalannya susah sekali karena jarak antara satu jagung sama jagung lain tuh cuman kayak 20 cm. Jadi harus ekstra PR nih. Wah Ibu, aman. Wah ketinggalan, nggak kelihatan lagi. Dari sini aja kali ya. Kita sudah sampai dan ini dia jagung-jagung yang udah siap dipanen. Karakteristiknya adalah dia udah menguning kayak gini. Jadi kalau kita lihat dalamnya juga beda tuh. Kalau dalamnya tuh kayak gini juga nih.
Dan di sini cara petiknya tuh lumayan unik karena langsung dibersihin di pohonnya kayak gini. Tadi ibunya tadi udah contohin kayak gini. Ini langsung dipatahin aja ya, Bu. Iya. Ini dia ciri-ciri jagung yang bagus. Jadi dia tidak termakan hama, terus terisi semua dari bawah sampai ke atas. Jagung bukan sekadar makanan pengganti beras yang wajib ada di setiap piring warga Jalawastu. Bahkan nasi jagung wajib ada saat gelaran upacara adat. Nah, sekarang kita semua sudah punya jagung masing-masing nih, udah beres juga, udah berat. Sekarang kita mau lanjut ke proses selanjutnya untuk membuat nasi jagung buat acara ngasak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Let's go, ayo kita jalan. Ayo, Pak, jalan. Lumrah, wanita cukup mahir dalam menyiapkan berbagai sajian. Begitu pula dengan ibu-ibu di sini. Tangannya nampak begitu terampil mengolah jagung hingga siap dihidangkan. Sekarang saya dan ibu-ibu di sini lagi proses untuk membuat jagung ini jadi nasi jagung. Nah, ini jagung yang sudah kering biasanya dipocel dulu. Dan biasanya tuh seru sekali karena di sini juga ada yang tumbuk-tumbuk seperti itu. Jadi semakin meriah. Nah, ini saya mau cobain pocel-pocel. Pocel itu kalau di Indonesianya artinya melepas biji-biji jagung dari bonggolnya. Satu yang pasti, kedekatan saya dengan para wanita di sini belum bisa menyamai kecepatannya dalam mengolah makanan kaya karbohidrat ini. Sudah mulai bisa nih. Ini lebih ke terintimidasi ya. Samping kanan kiri cepat sekali saya slow motion. Nenek, lihat. Sampai kepalan kayaknya nih. Aduh, ini saya sampai kapalan ini tangannya sampai gemetar-gemetar nih, lihat nih. Tidak apa-apa tuh? Tapi tidak apa-apa. Pokoknya kalau nenek masih lanjut, Seri juga lanjut. Asik. Tidak semudah yang terlihat, buat saya yang tidak terbiasa, ini cukup sulit. Ini udah jago. Yeay! Udahkah? Sudah selesai. Sekarang kita mau pindah-pindahin dulu bonggol-bonggolnya ya, Mak. Terus habis ini kita mau lanjut untuk proses penumbukan. Oke, ini sekarang sudah ditumbuk-tumbuk dan ini udah kelihatannya udah lembut juga. Jadi sudah bisa diayak. Ya, udah lembut sekali dan sekarang kita mau ayak biar pisahin yang masih keras. Oke, Ibu, saya bantu ya. Oke, iya. Oke, ini gimana Bu caranya? Gini aja ya, kayak ayak tepung ya. Coba. Nih kalau sudah selesai di saring, ini ketemu yang masih keras-keras seperti ini. Jadi sudah terpisah yang halus sama yang keras. Jadi yang kerasnya kita mau tumbuk kembali biar semuanya terpakai. Meski jagung menjadi makanan pokok, namun aturan adat Jalawastu masih memperbolehkan warganya mengonsumsi nasi. Terkecuali bagi para sesepuh adat yang mengemban tugas sebagai pelestari dan penjaga budaya leluhur. Menariknya, peran padi tidak sepenting jagung, hingga kebanyakan ditanam untuk dijual. Nah, ini sudah siap untuk diolah sekarang, tapi di samping saya ini ada tradisi yang namanya tradisi dengdong. Ini lagi tumbuk padi, dan biasanya di sini tuh padinya tidak dimakan, tapi langsung dijual. Kayak gitu. Ini lucu sekali ya, membentuk suara-suara yang merdu ya. Sebagai sebuah masyarakat adat yang taat namun tetap terbuka, aturan adat Jalawastu tetap kompromi dengan perkembangan masyarakatnya. Itulah yang membuat saya kagum. Meski nasi bukan makanan utama, namun tetap diperlakukan dengan cara istimewa. Hingga selaras dan melahirkan seni dengdong, yaitu cara menumbuk padi yang menghasilkan lantunan musik.
Lain tempat, lain pula cara masyarakatnya dalam mengolah makanan pokok. Sekarang kita sudah siap untuk mengolah nasi jagung. Jadi kalau di Jalawastu ini dia nasi jagungnya tuh diolah dengan cara dihamburin dulu, terus ditambahin air. Airnya seberapa banyak, Bu? Seiprit ya? Coba saya bantu ya, Bu. Nah, dia pakai ini, kita coba masukin airnya. Oke. Dikit-dikit aja ya, Bu? Seiprit gini ya berarti? Segini? Begini? Oh, jadi sampai dia basah. Jadi di sini tuh Kolek-kolek sama sini. oh, jadi sampai dia basah aja supaya Jangan banyak-banyak nih. oh, jangan banyak-banyak. Jadi setelah dikasih air kayak gini dia tuh langsung menggumpal, terus lebih padat. Jadi kalau dimasak tuh langsung mateng gitu ya, Bu, lebih cepat karena dia lebih padat. Keterbukaan cara hidup masyarakat Jalawastu semakin kentara ketika jagung dan nasi saling berdampingan dalam satu wadah. Ada lagi yang menarik di sini itu. Ini nih, ini nasi jagung yang sudah tercampur dengan beras. Masyarakat di sini biasanya menyebutnya nasi rembey. Ini dia nasinya. Dan ini biasa dikonsumsi untuk sehari-hari. Tapi kalau misalnya untuk upacara adat, itu biasanya menggunakan yang 100% nasi jagung. Seperti yang ini. Protein memiliki peranan penting bagi tubuh manusia. Namun masyarakat Jalawastu tidak mendapatkannya dari daging dan ikan. Mereka percaya tidak mengonsumsi daging dan ikan sebagai bentuk pensucian diri. Sekarang saya, Pak Udin dan Pak Kus mau pergi untuk mengambil salah satu makanan pendamping makanan utama di masyarakat Jalawastu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai pengganti daging dan ikan, mereka dapatkan dari lebatnya hutan dan pegunungan yang masih terjaga. Ini dia daun yang kita mau ambil, daun rende namanya. Dan kalau dilihat ini di sini dia tuh nyaru gitu sama yang lain, kayak mirip-mirip tapi sebenarnya beda. Yang membedakannya itu dia sampai ke dalam, jadi ada batangnya itu sampai ke dalam, sedangkan yang lain ini kayak daun jalar. Jadi perbedaannya di situ. Ya, ini sudah bisa diambil, Pak? Masyarakat Jalawastu juga selalu mengkonsumsi ini setiap hari dan bahkan jadi salah satu yang wajib di acara upacara ngasa. Warga Jalawastu mungkin tidak pernah merasakan manfaat dan lezatnya daging dan ikan. Namun, rende bukan sekadar tumbuhan liar biasa. Daun inilah yang sampai sekarang dipercaya mampu menjaga setiap tubuh warga Jalawastu. Nah, karena memang masyarakat Jalawastu tuh biasanya makan langsung pakai lalapan, saya mau cobain dulu ya. Pak, saya boleh cobain? Boleh. Aman ya? Aman. Kita coba yang kecil-kecil dulu, ya kan? Coba, enak. Iya, saya Pak, saya percaya pasti enak. Enak ya? Kabar Pak? Agak gurih-gurih ya gitu. Oh iya, bentar Pak, lagi loading loh. Dia rasanya kayak apa ya? Ada min-minnya juga ya Pak? Tapi lebih enak lagi kalau pakai sambal sama nasi jagung. Dan di sini kalau misalnya mau nyicip langsung aja dimakan karena di sini dipercaya kalau semua hasil hutan itu bersih. Saking pentingnya tumbuhan liar ini, rende bahkan hadir dalam setiap upacara adat. Kita sudah dapat nih untuk menu utama untuk persiapan upacara ngasa. Jadi sekarang kita mau siap-siap untuk upacaranya. Ayo Pak, ikuti jejak saya, jejak petualang. Terdapat satu tradisi yang terus dilestarikan oleh warga kampung Jalawastu, yang setiap tahunnya digelar pada Selasa Kliwon ke-9 dalam kalender Jawa. Tradisi ini dipimpin oleh juru kunci, tetua adat, dan para sesepuh lengkap dengan pakaian adat. Sekarang kita sudah bersiap untuk memasuki pagodongan untuk tradisi ngasa. Dan biasanya memang di sini laki-laki itu berposisi di depan dan sedangkan perempuan itu di belakang dan bertugas untuk membawa makanan atau yang dibilang adalah sedekah gunung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Upacara dipusatkan di dalam hutan yang dikeramatkan oleh warga setempat.
yakni Pasarean Gedong atau Pagedongan. Sekarang kita sudah sampai di tempat untuk upacara adat ngasanya, dan ini kita mau taruh sedekah gunungnya di sana. Nah, semuanya langsung mengambil posisi seperti ini biar semuanya kedapatan tempat. Biasanya kalau ini kebanyakan laki-lakinya, ibu-ibunya tuh berdiri. Jadi semua yang duduk itu laki-laki. Upacara ngasa merupakan bentuk sedekah gunung kepada Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur atas segala karunia dan juga bentuk permohonan keselamatan. Biasanya upacara adat ini dipimpin oleh salah satu juru kunci, dan juga dia langsung memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa serta para leluhur untuk hasil panen yang lebih lagi dan bersyukur. Ditilik dari sejarahnya, upacara ngasa berasal dari budaya nenek moyang Jalawastu yang beragama Hindu. Terlihat dari pakaian adat yang digunakan, pujian, hingga makanan yang akan dikonsumsi. Dan setelah doa langsung biasanya yang tadi kita bawa untuk ini langsung dibuka untuk dibagi-bagi. Dan di sini biasanya cuma dikonsumsi tuh lalap-lalaban serta nasi jagung. Dan sama-sama yang lain. Jadi tidak boleh yang bernyawa. Sekarang mau makan kita bersama seperti ini, memang intinya juga kekeluargaan dan juga bersyukur atas hasil bumi yang sudah dikasih. Menariknya, alat makan yang boleh digunakan dalam upacara adat ini hanya piring seng atau alas daun. Inilah bentuk kesederhanaan yang tetap dijaga dalam tradisi masyarakat adat. Dan di sini memang semua lauk-lauknya itu adalah yang tidak bernyawa. Jadi betul-betul diambil dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini saya mau cobain lagi pakai jantung pisang. Ini daun rende, campur jantung pisang, campur nasi jagung. Coba ya. Mantap. Tradisi ngasa ini selain untuk ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa dan juga leluhur, ini juga untuk mempererat kerukunan dan keharmonisan di desa Jalawastu ini. Seperti ini kita bisa lihat ini kekeluargaannya masih sangat terasa, dan ini adalah cara untuk melestarikan dan mempertahankan budaya di Jalawastu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kemampuan memahami tanda alam yang diwujudkan dalam bentuk upacara sakral, itulah salah satu ciri khas masyarakat adat. Begitu pula dengan masyarakat Jalawastu. Hari ini saya akan mengikuti salah satu upacara yang hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja. Goyang kuwu adalah salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Jalawastu. Dan itu dilakukan untuk meminta hujan turun. Sekarang saya mau ikut persiapannya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Halo Pak! Ngaguyang dalam bahasa Sunda berarti menyiram, sedangkan kuwu adalah sebutan untuk para pemimpin desa seperti lurah atau kepala desa. Upacaranya dilakukan di Curug Rambu Kasang, salah satu sumber mata air sekaligus sumber kehidupan. Biasanya acara ini dimulai dengan doa yang dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa agar dimudahkan untuk turun hujan. Ini sudah dimulai. Prosesi ini dipimpin oleh seorang tetua adat atau Dewan Kokolot. Tongkat aja, pegang tongkat ya. Jadi biasanya setelah doa, makanan yang tadi di situ, kita langsung dimakan bersama-sama. Setelah itu baru langsung ke prosesi selanjutnya. Dan setelah kita makan-makan ini langsung mau ke tengah muara sana untuk goyang kubunya. Jadi nanti Bapak lurahnya atau Bapak kubunya akan dimandikan di sana. Sekarang kita sudah
sudah siap untuk mulai prosesi Guyang Kumunya. Ini dipimpin oleh Bapak Kokolot dan kita sudah mau mulai. Boleh Pak, silakan dimulai. Guyang pun dimulai. Ditandai oleh pemangku adat yang mengguyur badan kepala desa sambil berteriak meminta hujan. Dan katanya kalau misalnya udah kayak gini kita harus siap-siap untuk disiram juga. Inilah salah satu momen di mana warga desa bisa langsung memandikan pemimpinnya. Pak Kuwu tampak pasrah, tubuhnya basah kuyup, hingga gilirannya membalas ke setiap orang yang menyiramnya. Dan keseruan pun dimulai. Ini setelah Bapak Kumunya, saya juga dibasahi. Saya juga basah. Sabar, kameramen saya juga basah. Ini biasanya seperti itu, biar semuanya juga basah. Saya kira awalnya cuma Pak Kumunya aja, saya juga basah. Saya kira sudah mulai tenang, ternyata lanjut lagi. Tapi memang setelah kita tadi sudah dibandingin, ini awannya juga udah mulai gelap. Tandanya mungkin ini sejalan sama kehendak yang Maha Kuasa. Inilah salah satu tradisi yang masih dimiliki oleh Jalawastu dan memang Indonesia tuh masih banyak sekali budaya yang dimiliki. Jadi tugas kita untuk melestarikannya. Ikuti jejak saya. Setiap masyarakat adat memiliki kekhasannya masing-masing. Di Jalawastu, salah satunya tercermin dari bentuk permainannya. Kalau di Maluku ada bambu gila, di Jalawastu ada hoegelo yang artinya rotan gila. Dan di belakang saya ini sudah mulai bersiap-siap para pemainnya untuk dilaksanakan hoegelo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Permainan ini biasa dilakukan oleh para pemuda atau biasa disebut jagabaya, dengan mengendalikan rotan yang sudah diberi mantra oleh sang pawang. Ini sudah mulai dan biasanya tuh dia langsung bergerak sendiri. Terus, waduh. Awas. Ini sampai 5 pemain terbaik dari desa Jalawastu. Waduh. Hati-hati. Awas. Disinilah uniknya permainan hoegelo atau rotan gila. Rotan akan menari dan meronta. Rotan memiliki tekstur yang lebih lentur dibanding bambu, sehingga pergerakan pun semakin sulit terkontrol. Permainan seperti ini memberikan saya pemahaman tentang efek kepercayaan dari setiap pemainnya, bahwa rotan yang mereka pegang akan bergerak sehingga saling memberikan gaya tahan. Selain memilih pemain-pemain terbaik yang punya kekuatan fisik baik juga, tapi ternyata permainan ini tuh bisa sampai mereka jatuh, bahkan karena kelelahan. Bahkan bisa sampai pingsan. Tapi ini aman ya Pak? Aman ya? Sampai tangannya udah kebal merah semua di sini. Dan memang di situ tuh panas banget kalau pegang rotannya kencang-kencang. Jadi tangannya kayak gini. Getar-getar dikit. Nah, lihat getar. Jadi tremor dikit. Waduh. Hoegelo, benar-benar gelo. Ini sudah jatuh semua, tapi saya masih bisa duduk ya. Aman? Aman. Capek? Capek lah ya. Terus tidak pingsan toh? Kalau pingsan mah nggak bisa balas saya ya. Oh, dibangunin. Bapak, saya dikasih. Ayo bangun, sudah siang. Bangun. Ini anak laki-laki kok tidur sampai siang-siang. Ayo bangun. Iya Pak, ini bahaya nih kalau tidur sampai siang ini. Ini dimarahin mamanya nanti nih. Saya sudah semakin mau main lagi. Bapak boleh main lagi ya? Iya. Nih, walaupun susah dan gelo banget, aku mau cobain lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo dah.
Selain permainan, Kampung Jalawastu juga memiliki warisan budaya lainnya, yaitu seni bela diri hujungan. Dahulu, hujungan dilakukan untuk menyelesaikan masalah antar dua orang yang saling bertikai. Namun kini, gerak olah tubuh ini tetap lestari dalam bentuk sebuah permainan. Nah, ini biasanya dimainkan oleh dua pemain dan ada satu wasit biar bisa ditenangkan atau dipisahkan kalau sudah ketemu ini atau sudah sakit kakinya. Pak, aduh, ini memang targetnya memang kaki, hanya kaki, tidak boleh yang lain. Seru sekali. Ini jadi sampai ada yang satu yang jatuh baru sudah selesai. Dan tadi saya lihat juga tongkatnya itu dari panjang sampai jadi pendek. Sekarang saya mau cobain tapi kayaknya kalau lawan cowok nggak imbang ya. Jadi saya mau cari yang imbang-imbang cewek. Ada Teteh. Jadi saya akan lawan Teteh. Teteh kan saya lawan Teteh boleh? Boleh. Boleh. Wah, Tetehnya udah jago nih. Ayo Teh. Minyak ramuan khas Jalawastu ini diyakini akan menghindari sabetan telak dan mampu meredam rasa sakit. Sekarang berarti kita semua sudah siap dan kita mau ambil alat perang kita hari ini. Mau nyobain dulu. Waduh, saya deg-degan tapi mantap Pak. Ini hujannya juga makin deras ya. Selain rotan, sebagai alat pukulnya biasanya menggunakan pacing. Tanaman hutan yang mirip dengan rotan namun sedikit lebih lentur. Ini bukan jatuh karena dipukul, tapi jatuh sendiri karena lumpur. Siapa yang jatuh atau tidak dapat melanjutkan permainan harus terima kekalahan. Jadi modelan ini cara bermainnya bergulat di sawah yang berlumpur. Nanti ada dua tim, kalau ada yang kalah itu yang sudah jatuh ke lumpur. Jadi semua mulai menanami benih-benih padinya. Tapi menanaminya juga perlu teknik khusus, harus sejajar. Terus hanya ada 4-5 helai saja yang ditanami.